Setelah dia selesai dengan batu giok, akal ilahi Wang Lin menyebar dan menutupi seluruh lembah. Setiap penduduk desa di dalam lembah tanpa sadar sedang diamati olehnya. Dia mengamati hampir semua memiliki bakat, jauh lebih kuat daripada tubuhnya ketika dia mulai berkultivasi. Meskipun tidak ada energi spiritual di sini, ada energi spiritual iblis. Mungkin dengan menggunakan energi spiritual iblis untuk melatih bendera jiwa, mereka akan mendapatkan beberapa manfaat. Dengan pemikiran ini akal ilahi Wang Lin menemukan Ouyang Hua yang merencanakan serangan terhadap desa-desa lain dan mencari tempat-tempat layak untuk hidup. Setelah mengirim pesan ke telinga Ouyang Hua, Wang Lin menarik akal ilahi. Tidak lama kemudian Ouyang Hua dengan cepat berlari ke Wang Lin dengan ekspresi hormat. Ketika dia merenungkan sebelumnya, dia tiba-tiba mendengar suara Wang Lin. Dia terkejut sesaat dan kemudian dengan cepat bergegas mendekat. Wang Lin melemparkan 2 keping batu giok ke Ouyang Hua. Ouyang Hua kaget. Dia dengan hati-hati memandangi batu giok dan kemudian menjadi sangat bersemangat ketika dia bertanya, "Yang mulia surgawi, mungkinkah ini batu giok iblis?" Batu giok iblis cukup banyak. Wang Lin tahu dari kenangan Lou Yun bahwa leluhur Lou Yun memiliki catatan kata, batu giok iblis. Ouyang Hua memegang batu giok dan menghela nafas. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, wajah tuanya memerah. Dengan sedikit malu, dia berkata, "Yang mulia surgawi, saya hanya tahu bahwa semua ini merekam hal-hal. Saya tidak tahu cara membacanya. Tekan itu di dahi Anda dan bayangkan diri Anda melihat di dalamnya. Jika pikiran Anda kuat, Anda akan dapat melihat. Jika tidak, coba beberapa kali lagi." Dengan itu Wang Lin menutup matanya. Ouyang Hua menarik napas ketika dia duduk dalam posisi lotus dengan batu giok menempel di dahinya dan mencoba membayangkan melihat batu giok. Setelah beberapa saat dia menunjukkan senyum pahit. Tidak peduli seberapa keras dia membayangkan, dia tidak bisa melihat di dalamnya. Meskipun Wang Lin memejamkan mata, dia masih mengamati Ouyang Hua. Orang ini adalah penatua lembah ini karena ketika dia pergi ke kota iblis kuno untuk berlatih, ditemukan bahwa dia memiliki 1 peringkat energi spiritual iblis. Meskipun tidak cukup untuk tinggal di dalam kota, statusnya di desa meningkat pesat. Wang Lin jelas bisa melihat aura tipis. Namun meridian orang ini semuanya diblokir. Tidak hanya siklus dari sepotong aura itu lambat, jangkauan pergerakannya juga terbatas. Meski begitu aura ini mampu bertindak sebagai katalis untuk pembentukan di sekitar lembah. Dengan itu dia bisa mengendalikan formasi dan bahkan membuat tubuh palsu. 1 jam kemudian Ouyang Hua menyerah. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia dengan tenang menggelengkan kepalanya. Wang Lin membuka matanya, lalu dia melambaikan tangan. Ouyang Hua berseru saat dia terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengangkat 2 jari dari tangan kirinya dan tiba-tiba menunjuk ke dantian Ouyang Hua. Dengan 1 poin, Ouyang Hua segera mengerang. Ada rasa sakit yang tajam datang dan keringat jatuh ke tanah dari dahinya. Meskipun terasa sakit, dia mengepalkan giginya. Dia tahu bahwa jika Wang Lin ingin membunuhnya, tidak perlu melakukan semua ini. Jika Wang Lin melakukan ini, kemungkinan besar akan membantunya. Jari Wang Lin perlahan bergerak ke atas. Setiap kali dia naik setengah inci, rasa sakit yang dirasakan Ouyang Hua akan meningkat. Keringat dari dahinya turun, seluruh tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya benar-benar pucat. Ekspresi Wang Lin masih normal. Setelah mengangkat jarinya, dia dengan tenang menatap Ouyang Hua dan berkata, "Bertahanlah." Dengan itu tangan kirinya naik sampai ke dahi Ouyang Hua. Rintihan sengsara keluar dari mulut Ouyang Hua dan bergema di seluruh lembah. Mata Ouyang Hua berguling ke belakang saat dia jatuh ke tanah dan menjadi tidak bergerak. Wang Lin tidak menatapnya tetapi terus duduk di sana. Semua penduduk desa mendengar erangan Ouyang Hua yang menyedihkan, tetapi tidak ada yang berani memeriksanya. Hukum kesukuan seperti pedang di atas kepala mereka, jadi tidak ada yang berani mematahkannya. Beberapa jam kemudian, Ouyang Hua perlahan membuka matanya. Dia benar-benar terpana. Seluruh dunia tiba-tiba tampak berbeda. Perasaan terlahir kembali bergema di hati Ouyang Hua. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan 2 aliran air mata. Dia tidak perlu memeriksa apakah dia telah mencapai 2 bintang, di mana dia bisa melihat hal-hal kecil. Dia dengan hormat berlutut di depan Wang Lin dan bersujud 3 kali. "Terima kasih, Yang Mulia." Meskipun dia tidak banyak bicara, kegembiraan dan kejutan di dalam kata-kata itu bahkan tidak bisa diungkapkan dalam 10.000 kata. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Periksa apakah Anda dapat melihat apa yang ada di dalam batu giok iblis." Ouyang Hua dengan cepat mengambil batu giok, meletakkannya di dahinya dan mulai membayangkan. Mantra di dalam batu giok dengan cepat tercetak ke dalam ingatannya. Tubuh Ouyang Hua bergetar ketika dia mengambil napas dalam untuk menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, "Junior telah melihatnya." Dia secara tidak sadar mengubah cara dia berbicara pada dirinya sendiri. Wang Lin mengangguk. Sebelumnya dia menggunakan jarinya untuk membuka meridian Ouyang Hua dengan paksa. Metode ini terlalu tirani dan akan memiliki banyak konsekuensi di masa depan. Tetapi itu adalah cara tercepat untuk meningkatkan kultivasinya. Wang Lin memandang Ouyang Hua dan perlahan berkata, "Mantra ini disebut pemurnian jiwa. Dengarkan baik-baik karena saya hanya akan menjelaskannya sekali.
Setelah Anda mempelajarinya, Anda akan mengajarkannya kepada penduduk desa di sini. Kegembiraan Ouyang Hua hari ini seperti gelombang kuat satu demi satu. Peningkatan kultivasinya sudah membuatnya sangat bersemangat. Setelah melihat ini di dalam batu giok, jantungnya berdegup kencang. Dia punya dugaan di dalam hatinya karena dia tidak percaya itu benar. Lagi pula mantra sangat langka di tanah roh iblis, jadi tidak ada cara bagi orang normal untuk mendapatkannya. Ouyang Hua menarik nafas dalam dan bertanya, dengan tak percaya, Yang Mulia Surgawi, apakah maksudmu kau akan mengajariku mantra ini? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengangguk dan berkata, bukan hanya kamu, aku akan mengajarkannya kepada semua penduduk desa di sini. Tubuh Ouyang Hua gemetar ketika dia dengan hormat membungkuk dan berkata, aku, Ouyang Hua, tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan Yang Mulia Surgawi. Kata-kata ini datang dari hatinya dan dipenuhi dengan ketulusan. Harus dikatakan bahwa hal-hal seperti mantra dikendalikan oleh sangat sedikit orang. Dengan kemampuan Ouyang Hua, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, belum lagi semua penduduk desa. Wang Lin menunjukkan poin utama dari teknik mantra ini. Ouyang Hua mendengarkan dan rasa terima kasihnya menjadi lebih kuat. Setelah Wang Lin selesai berbicara, Ouyang Hua melakukan ritualnya untuk memberikan penghormatan sebagai murid dan pergi. Melihat tindakan Ouyang Hua membuat Wang Lin merasa sedikit terkejut. Namun dia baru saja mengajarkan kultivasi Ouyang Hua, jadi Ouyang Hua melakukan ritual ini tidak salah. 3 bulan berlalu, Ouyang Hua sangat rajin. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi dan mempelajari mantra pemurnian jiwa. Dia bahkan menahan rencana menyerang desa-desa lain dan fokus mempelajari mantra ini. Bakatnya sudah cukup bagus, dan teknik sekte pemurnian jiwa adalah yang mudah dipelajari tetapi sulit untuk dikuasai. Jadi setelah 3 bulan dia telah membuat beberapa kemajuan. Bukan hanya dia, tetapi semua laki-laki di desa telah berkultivasi di bawah ajaran Ouyang Hua. Masing-masing dari mereka telah mencapai hasil yang berbeda. Wang Lin menghabiskan 3 bulan waktu berkultivasi untuk mempelajari kristal iblis. Dalam waktu 3 bulan, dia bisa menggabungkan kedua kristal menjadi satu. Kristal ini mengandung sejumlah besar energi spiritual iblis, dan di sekitarnya banyak hal seperti tentakel yang bergerak dengan cara yang aneh. Kristal iblis peringkat 3. Mata Wang Lin menyala saat dia melahap kristal itu. Kristal masuk ke dantiannya, kemudian gelombang energi spiritual iblis keluar dari kristal dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah membiarkan energi spiritual iblis beredar di tubuhnya, aura Wang Lin mulai berubah. Saat ini dia tidak lagi memiliki perasaan surgawi yang halus. Dia sekarang dipenuhi energi spiritual iblis dan tampak sangat aneh. Bahkan wajahnya jauh lebih jahat dan matanya akan membuat hati siapapun gemetar. Ini adalah sepasang mata yang sangat jahat. Matanya yang tajam akan menyebabkan hati siapapun bergetar. Wang Lin mengangkat tangannya lalu dengan lembut menutupnya dan mengerutkan kening. Tubuhku dipenuhi dengan energi spiritual iblis, tapi sayangnya masih tidak cukup. Bahkan setelah menggunakannya semua, saya hanya berada di sekitar tahap pendirian pondasi. Dengan satu pikiran, semua energi spiritual iblis di dalam tubuhnya menarik ke dalam kristal iblis dan tidak sepotong pun dilepaskan. Setelah energi spiritual iblis ditarik, energi spiritual surgawi dengan cepat bergerak di tubuhnya, memberinya perasaan halus sekali lagi. Energi spiritual iblis ini menarik. Mata Wang Lin menyala. Setelah 3 bulan dia keluar dari lembah 3 kali, dan dia mengajar orang-orang melatih mantra pemurnian jiwa. Orang-orang di lembah semua tahu bahwa mantra ini berasal dari Wang Lin dan bahwa Wang Lin yang memberi mereka kesempatan untuk belajar mantra. Semua ketakutan dan kesalahpahaman tentang Wang Lin hilang dan digantikan oleh rasa hormat dan terima kasih yang tak ada habisnya. Ketiga kalinya ketika Wang Lin keluar, setiap penduduk desa yang melihatnya menjatuhkan apapun yang mereka lakukan dan menyapanya. Di antara orang-orang yang melatih mantra pemurnian jiwa, ada orang yang menarik perhatian Wang Lin. Orang ini adalah pemuda yang diikuti Wang Lin untuk menemukan lembah ini. Pria muda ini sangat berbakat dalam menumbuhkan mantra pemurnian jiwa. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia sudah mencapai tahap ketiga, yaitu ketika seseorang harus membuat bendera jiwanya sendiri. Wang Lin sudah mengajari Ouyang Hua cara membuat bendera jiwa. Namun kekurangan bahan, jadi membuat bendera jiwa akan menjadi sulit. Ketika dia menyadari ini, Wang Lin mencari waktu untuk memikirkan solusi mengatasi masalah ini. Dia berhasil menggunakan beberapa pohon baja dan kulit binatang buas. Bendera pengganti ini hanya bisa menyegel 10 jiwa, artinya batasnya adalah bendera 10 jiwa. Tetapi objek ini menang dalam hal kuantitas karena seseorang dapat menggunakan 10 bendera pada saat yang sama. Meskipun itu tidak sekuat bendera 100 jiwa, itu masih memiliki setengah kekuatan. Sama seperti mantra, Wang Lin menyembunyikan cacat fatal di dalam bendera jiwa pengganti ini, dan hanya dia yang tahu tentang kelemahan fatal ini. Bagaimanapun Wang Lin adalah satu-satunya orang di planet Tianyun yang tahu mantra sekte pemurnian jiwa. Setelah mencetak metode menciptakan bendera jiwa di batu giok, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan memanggil Ouyang Hua dan pemuda bernama Sisan. Sisan adalah pemuda yang diikuti Wang Lin untuk menemukan lembah. Orang ini tampaknya memiliki afinitas alami untuk mantra pemurnian. Jika Dutian masih hidup, dia pasti akan terkejut dengan ini.
Sisan dengan cepat berdiri di depan Wang Lin. Dia merasa hormat dan takjub terhadap orang di hadapannya. Semakin dia mengolah mantra pemurnian jiwa, semakin takjub dia rasakan di dalam hatinya. Dalam 3 bulan dia mempelajari mantra, dia sampai pada kesimpulan bahwa jika dia benar-benar bisa menguasainya, kekuatannya akan melampaui imajinasi. Bendera 10 jiwa-jiwa, bendera 100 jiwa-jiwa, bendera 1000 jiwa-jiwa, dan bendera 10.000 jiwa. Sisan mengambil napas dalam dan mengungkapkan sedikit kegembiraan di matanya. Ouyang Hua jauh lebih berpengalaman daripada Sisan. Jadi dia berdiri di sana dengan tatapan hormat. Sebenarnya sejak saat semua orang mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, otoritas sebenarnya mengendalikan desa secara bertahap bergeser dari Ouyang Hua ke Wang Lin. Hampir semua orang tahu bahwa Wang Lin adalah penguasa yang sebenarnya di sini. Yang Mulia Surgawi, semua 27 laki-laki di desa telah mulai melatih mantra pemurnian. Saat ini selain Sisan sebagian besar terjebak pada tahap pertama, dan ada 6 yang bahkan belum berhasil sejauh itu. Wang Lin duduk di sana dalam posisi lotus dan mengangguk. Meskipun mantra pemurnian jiwa itu mudah dipelajari, itu bukan untuk semua orang. Fakta bahwa sebagian besar dari 27 orang di sini telah mencapai tahap pertama akan menjadi berita yang mengejutkan jika itu terjadi pada Suzaku. Setelah melihat Sisan, Wang Lin merasa sangat puas dengan seberapa cepat anak ini berkultivasi. Melihat tatapan Wang Lin padanya, punggung Sisan menjadi lurus dan kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat dan dia berkata, "Yang Mulia Surgawi, Sisan telah mencapai tahap ketiga. Jika saya bisa membuat bendera jiwa, saya bisa keluar untuk menemukan fragmen jiwa untuk disegel di dalam." Wang Lin tersenyum saat mengulurkan tangan dan batu giok perlahan muncul. Dia melemparkan batu giok dan tersenyum. Metode baru untuk membuat bendera jiwa ada di sini. Sisan menangkap batu giok dan mengungkapkan ekspresi yang sangat gembira. Dia mengambil napas dalam-dalam ketika dia menekankan giok ke dahinya dan mulai membayangkan seperti yang diajarkan Ouyang Hua padanya. Tak lama kemudian tubuhnya bergetar ringan dan matanya penuh kegembiraan. Dia memandang Wang Lin dan berlutut ke tanah sebelum melakukan koutou 3 kali. Wang Lin memejamkan mata dan perlahan berkata, "Kamu bisa pergi. Fokuskan semua upaya Anda untuk menciptakan bendera jiwa." Sisan mengangguk, lalu dia meletakkan batu giok dan dengan hormat pergi. Ouyang Hua sedikit ragu. Dia memandang Wang Lin dan kemudian melihat batu giok di tanah. Tanpa izin Wang Lin, dia tidak akan berani mengambil batu giok untuk memeriksanya. Wang Lin perlahan berkata, "Lihat itu, Anda sudah mencapai tahap ketiga. Jika Anda berhasil membuatnya, kekuatan Anda akan meningkat ketika Anda menggunakan energi spiritual iblis Anda untuk menyegel fragmen jiwa." Ouyang Hua dengan cepat mengambil batu giok dan menempelkannya ke dahinya. Tak lama kemudian, dia menarik napas dan dengan hormat berkata, "Junior akan pergi mencari bahan untuk membuatnya." Dengan itu dia merenung sejenak dan berkata, "Yang Mulia Surgawi, begitu aku dan Sisan berhasil membuat bendera jiwa, aku berencana menyerang gua yang berjarak 500 km. Ada suku lain di sana dengan beberapa lusin orang." Ekspresi Wang Lin tetap sama dengan dia berkata, "Lakukan apa yang kamu inginkan." Ouyang Hua mengangguk dan cepat-cepat pergi. Berita tentang menyerang gua dalam 1 bulan dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Bagi anggota desa ini adalah pertempuran besar. Meskipun pihak lain melebihi jumlah mereka, berkat mantra pemurnian jiwa, peluang mereka untuk menang sangat tinggi. Selama 1 bulan ini semua laki-laki penuh energi saat mereka melatih mantra pemurnian jiwa. Sisan meninggalkan desa dan mengumpulkan cukup bahan untuk membuat bendera jiwa. Afinitas anak ini terhadap mantra pemurnian jiwa sekali lagi muncul. Setelah gagal 3 kali, ia membuat bendera jiwa pertamanya. Bendera jiwa pertama ini menyebabkan keributan besar di dalam lembah. Semua orang mengepung Sisan dan bendera 7 inci di tangannya menjadi fokus tatapan semua orang. Sisan sangat bersemangat untuk memiliki tatapan itu padanya. Ouyang Hua menggosok jenggot di dagunya dan menunjukkan senyum. Sebenarnya dia telah membuat bendera jiwa beberapa hari sebelum Sisan, tetapi dia tidak mengungkapkannya kepada semua orang dan membiarkan Sisan memiliki kesempatan untuk bersinar. Ouyang Hua seperti rubah tua yang licik, jadi dia secara alami memperhatikan bahwa Sisan tampaknya telah menarik perhatian Yang Mulia Surgawi. Menambahkan fakta bahwa dia semakin tua dan bahwa masa depan bukan miliknya. Sepertinya itu akan menjadi milik Sisan. Seseorang dari kerumunan bertanya, "Sisan, bendera jiwa hanya berguna setelah Anda menyegel sebuah fragmen jiwa di dalamnya. Kapan kamu akan pergi menangkap pecahan jiwa untuk disegel?" Yang lain semua setuju. Sisan mendengus dan berkata, "Siapa bilang aku belum menyegel fragmen jiwa? Kalian semua perhatikan baik-baik." Dengan itu tangan kanannya membentuk segel dan energi spiritual iblis berkumpul dari segala arah untuk membentuk cahaya hijau yang melintas di ujung jarinya. Dia menunjuk bendera jiwa dan bendera itu segera bergetar. Sinar gas hitam terbang keluar, berubah menjadi binatang buas yang tampak seperti singa dengan sayap. Tepat setelah binatang itu muncul, mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan semua orang. Mata Ouyang Hua menyipit dan dia terkejut. Sisan mengungkapkan ekspresi bangga
ketika dia menunjuk ke binatang itu dan berteriak, "Serang!" Fragmen jiwa seperti singa mengungkapkan tatapan ganas saat dia menyerbu keluar dan menabrak dinding. Terdengar dentuman keras dan retakan di dinding. Tidak ada sedikit kerusakan pada fragmen jiwa singa. Gelombang seruan datang dari orang-orang di sekitarnya, dan ekspresi kekaguman mereka membuat Sisan sangat bangga. Dia tidak sengaja menemukan singa terbang ini ketika dia memasuki hutan. Binatang itu telah menerima cedera fana dan baru saja mati. Sisan mengepalkan giginya dan mengambil risiko menggunakan mantra pemurnian jiwa. Setelah berkali-kali mencoba, ia berhasil memperbaiki jiwa dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Sisan mengambil napas dalam saat dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Kembali!" Dengan itu dia melambaikan bendera jiwa di tangannya, tetapi pada saat ini fragmen singa-singa berbalik untuk melihat Sisan dengan tatapan ganas. Itu bergerak seperti kilat, tetapi tidak menuju bendera jiwa, itu sedang melesat ke Sisan. Kejahatan di matanya telah berubah menjadi niat membunuh. Ekspresi Sisan berubah, dia mengangkat bendera jiwa dan berteriak, "Kembali!" Jiwa singa benar-benar mengabaikan perintah dan semua orang menghindar. Ouyang Hua menggertakkan giginya dan menyerbu keluar. Sekarang ada bendera 3 inci di tangannya. Dengan satu goyangan, ada kilatan sinar hijau dan seekor burung pipit kecil terbang keluar dan menyerbu menuju singa. Saat jiwa singa sedang menerjang, tiba-tiba berbalik dan meraung pada burung kecil. Raungan itu tampaknya memiliki efek menusuk, menyebabkan burung kecil itu melambat. Mengambil momen ini, fragmen jiwa singa bergerak seperti kilat dan tiba di sebelah Sisan. Itu membuka mulutnya dan mencoba melahap Sisan. Wajah Sisan benar-benar pucat. Dia ingin mundur, tapi rasanya ada kekuatan misterius yang mencegahnya bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan mulut yang berdarah menjadi lebih besar, seperti itu menutupi seluruh dunia. Tepat pada saat ini dengusan dingin keluar dari lembah seperti kilat. Yang terjadi setelah dengusan dingin adalah suara yang lebih dingin daripada musim dingin. "Binatang buas, kau berani." Ketika suara itu memasuki telinga Sisan, seolah-olah dia mendengar suara dari surga. Dia dengan cepat berteriak dengan suara yang dipenuhi dengan kepanikan, "Yang mulia surgawi, selamatkan aku." Suara yang sama mendarat di telinga singa seperti amukan guntur, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan hampir runtuh. Alasan itu tidak runtuh bukan karena kuat, tetapi karena Wang Lin tidak ingin itu runtuh. Itu benar-benar berhenti bergerak, dan tanpa ragu singa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini seseorang berjalan keluar dari dalam lembah. Dengan satu langkah Wang Lin muncul di langit. Tubuh fragmen singa bergetar. Bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ia tolak sama sekali datang. Saat menghadapi orang ini, itu tidak bisa menolak sama sekali. Perasaan ketakutan perlahan memasuki hatinya sampai benar-benar menenggelamkannya. Potongan jiwa singa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Itu tidak lagi mencoba untuk melarikan diri dan berbaring dalam pose patuh. Ketakutan di matanya sangat kuat. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang di dalam lembah. Bahkan Ouyang Hua tercengang, dan rasa hormatnya kepada Wang Lin tumbuh dalam hatinya. Rasa hormat semacam ini akan berlangsung selama ratusan tahun. Kegembiraan di mata Sisan semakin dalam. Ketika dia melihat Wang Lin, hatinya dipenuhi dengan rasa hormat. Jika mereka berdua seperti ini, tidak perlu berbicara tentang yang lain. Sebenarnya alasan mengapa fragmen jiwa singa sangat takut pada Wang Lin adalah karena cacat fatal yang Wang Lin tinggalkan di mantra dan bendera jiwa. Semua fragmen jiwa yang disegel oleh orang-orang yang belajar dari mantra modifikasi Wang Lin dapat ditekan dan dikendalikan oleh Wang Lin.